Anda kembali bersama kami Selamat Pagi Indonesia. Ada informasi pemirsa, di mana ini Jessica, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak akan melakukan tilang manual lagi mulai pekan depan atau akhir Januari 2025. Jadi pemirsa, penindakan pelanggaran lalu lintas, petugas nanti menggunakan sistem cakra presisi. Cakra presisi adalah sistem yang digunakan polisi untuk mengirimkan notifikasi tilang melalui WhatsApp kepada pengendara yang melanggar lalu lintas. Jadi, polisi tidak lagi mengirimkan surat tilang ke rumah pengendara. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menyebut ada sejumlah alasan dihentikannya tilang manual. Di antaranya dengan cakra presisi, polisi tidak lagi berhubungan atau menjalin kontak dengan masyarakat ketika menindak pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas secara digital. Penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE statis dan ETLE mobile belum maksimal untuk menegakkan hukum bagi pelanggar lalu lintas. Keterbatasan waktu dan jumlah petugas dalam menyortir pelanggar menjadi salah satu kendala. Belum lagi verifikasi dan validasi dalam pengiriman surat ke rumah pelanggar dinilai tidak efektif. Dan untuk mengetahui terkait dengan cakra presisi, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mulai menerapkan sistem penegakan hukum lalu lintas baru yaitu cakra presisi. Ya, pemirsa, sistem tersebut seiring dengan penghentian tilang manual yang selama ini diterapkan. Dan untuk mengetahui apakah itu cakra presisi dan bagaimana sosialisasinya, kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman yang tersambung melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Kombes Latif. Kombes Latif, selamat pagi. Sudah mendengar kami di studio? Selamat pagi untuk Indonesia semuanya. Baik, terima kasih Kombes Latif telah bergabung. Iya, Kombes Latif sebelum membahas soal cakra presisinya, kami ingin tahu dulu kenapa akhirnya tilang manual ini ditiadakan. Karena gini, kadang kan kalau masyarakat yang mau ngelanggar-langgar nih, yang mau badel-badel gitu ya, nggak pakai helm atau apa, itu atau lewat jalur busway, ngelihat ada polisi berseragam itu kan udah takut duluan. Nah ini kalau nggak ada polisi-polisinya lagi, ntar gimana nih Pak Latif? Ya, baik. Terima kasih. Memang kita semangatnya untuk semangat membangun budaya tertib lalu lintas, di mana pembangunannya dilakukan secara manual, pendataan secara manual ini sudah kita lakukan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2024. Tentunya hasilnya sangat tidak maksimal, karena di sini tentunya ada negatif dan positifnya. Tetapi kalau dilihat dari sampai saat ini evaluasi penindakan secara manual ini banyak mudaratnya, dalam artian banyak permasalahan-permasalahan yang timbul secara internal maupun eksternal. Nah, ini tentunya sesuai dengan semangat Bapak Kapolri yang untuk penegakan hukum ini betul-betul akan kita maksimalkan dengan elektronik. Di mana pada saat penindakan manual ini kita kalau lihat tadi disampaikan oleh Mas, kita keterbatasan anggota, kita keterbatasan waktu, ini pasti akan tidak maksimal. Sedangkan jumlah pelanggar yang ada di kita contoh di Jakarta ini dalam 1 bulan sesuai dengan capture yang ada itu ada sekitar 10 juta sampai 12 juta pelanggar. Dengan jumlah anggota kami yang sedemikian terbatas, ini tidak akan tercover secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fenomena budaya masyarakat kita, di mana masyarakat kita tentunya dalam beraktivitas, walaupun mereka salah, ini sebetulnya mereka sudah paham betul mereka salah kita hentikan, tetapi mereka tidak akan bisa menerima dalam artian tindakan kepolisian dalam menghentikan ini. Ini budaya kita tidak mau dipaksakan, hak mereka tidak mau diganggu, sehingga inilah pola-pola yang harus kita rubah, kita menggunakan sistem elektronik. Ini sehingga yang secara internal yang akan kita dapat kalau kita masih menggunakan manual, tentunya trust terhadap Polri, masyarakat menilai terhadap Polri ini pasti negatif. Ini yang betul-betul sedang kita bangun sehingga kita mencari masyarakat agar mau mengetahui bahwa dia melanggar dan mereka mau tertib. Tapi kalau kita masih manual, perdebatan terjadi sehingga aktivitas masyarakat pun terganggu dalam beraktivitas di jalan, karena butuh waktu kita memeriksa orang. Misalnya satu pelanggar aja kita harus menyampaikan sekitar 15 menit. Nah, bisa lebih 1 jam, terjadi perdebatan. Nah, inilah yang tidak kita inginkan, karena perjalanan mereka akan terganggu, nah aktivitas mereka tentunya akan terganggu. Jadi kalau kita hitung biaya,
ini akan tinggi. Seharusnya mereka sudah menempuh jarak sekian kilo, tapi adanya pemeriksaan oleh anggota polisi manual, mereka juga akan dirugikan secara waktu. Dan dari kami tentunya yang paling sedang kita jaga adalah bagaimana perilaku kita di lapangan bisa diterima oleh masyarakat dengan penegakan hukum yang manual ini tentunya pasti banyak negatifnya kepada kami. Demikian Mas, itu yang awal pertama yang sampaikan. Pak Latif, artinya nanti tilang manual akan dihentikan pada akhir Januari 2025 dan diganti dengan cakra presisi, Pak. Iya, jadi tilang manual ini sudah kita hentikan dari bulan kemarin sebetulnya. Dari awal bulan Januari kita sudah tidak melakukan tilang manual sama sekali. Tilang manual hanya kita lakukan pada pelanggaran kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor dan menggunakan plat nomor palsu. Itu yang akan kita lakukan penilangan secara manual. Selainnya, tidak ada lagi anggota kami melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang manual. Untuk cakra presisi ini adalah sebagai aplikasi pengiriman secara elektronik, di mana pada saat kemarin yang sudah kita kembangkan, sejak tahun 2018 kita pengirimannya menggunakan manual. Ini kurang maksimal karena kami dibatasi oleh jumlah pengiriman. Sedangkan capturean kami dalam 1 bulan aja adalah sekitar 10-12 juta pelanggar. Tetapi apabila kita masih menggunakan secara manual, validasinya masih manual, pengirimannya juga masih manual, ini sangat tidak efektif. Sehingga Polda Metro Jaya sekarang mulai Januari ini sudah menggunakan pengiriman secara elektronik, yaitu menggunakan sistem aplikasi cakra presisi, yaitu akan maksimal. Jadi seluruh pelanggan ini akan tercapture oleh alat etle mobil maupun etle statis. Setelah itu akan dikirim secara elektronik menggunakan WhatsApp kepada masyarakat. Ini akan kita lakukan sehingga dari 10 juta diharapkan 10 juta itu juga akan menerima notifikasi pelanggaran lalu lintas. Tapi kalau menggunakan manual, kemampuan kami untuk memvalidasi manual ini sangat-sangat terbatas. Dan jumlah biaya pengirimannya pun akan tinggi kalau menggunakan manual. Dan kami akhirnya terbatas penggunaan kalau pengiriman manual. Demikian. Baik, Pak Latif, berarti saya luruskan. Misalnya nih saya bawa motor tapi saya nggak pakai helm. Nanti kalau misalnya tertangkap kamera ETLE, berarti nanti kesalahan saya itu akan kemudian dikirimkan lewat aplikasi Cakra Presisi, lewat WhatsApp nomornya begitu ya Pak ya? Ya betul. Oke, Pak Latif, tapi begini, biasanya dulu kalau zaman belum ada Cakra Presisi ini, kalau kita kena tilang ETLE itu kan akan dimasukkan pada saat kita bayar pajak atau perpanjang pajak mobil begitu ya. Kalau misalnya kita tidak dapat notifikasi. Nah, kalau di Cakra Presisi ini apakah akan sama, misalnya kita nggak dapat notifikasinya atau mungkin terlewat notifikasinya, itu akan diakumulasi pada saat perpanjangan nomor pajak kendaraan atau seperti apa Pak Latif? Iya betul, akan diakumulasi di situ. Misalnya pada saat mungkin ya, karena ini masyarakat kita sesuai dengan Perpol kan sudah jelas disampaikan bahwa setiap mendaftar kendaraan bermotor wajib untuk mencantumkan nomor HP, jadi identitas yang asli. Nah, tetapi masyarakat kita sangat tahu kondisinya, ada yang mengasih nomor asli ataupun nomor orang lain. Ini pasti akan terjadi, sehingga pada saat nanti membayar pajak itu akan diketahui. Dan kita sudah menyiapkan pos setiap samsat untuk pengaduan etle. Dan situ kalau terjadi blokir, ternyata diblokir etle, silakan melakukan konfirmasi di tempat tersebut, selesaikan di tempat tersebut, selesai. Setelah itu bayar, setelah itu silakan untuk bayar pajak. Nah, selanjutnya akan kita kembangkan adalah kita nanti akan terkoneksi dengan e-parking, e-tol, dan e-Pertamina. Ini yang sedang kita godok dengan karena menyangkut stakeholder lain, kita akan kedepannya akan kita koordinasikan betul dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung bagaimana pelaksanaan penegakan hukum ini bisa berjalan dengan baik di Jakarta sehingga akan maksimal hasilnya. Oke, berarti nanti akan terintegrasi dengan e-tol, kemudian e-Pertamina. Nanti modelnya akan seperti apa sih maksudnya Pak? Ya, jadi gini. Jadi nanti kan misalnya pada Mas itu tercapture pelanggaran lalu lintas.
kan nanti tahunya dia pada saat akan membayar pajak. Ini kan akan terakumulasinya lama. Tetapi kalau kita nanti sudah terkoneksi dengan e-parking, pada saat masuk ke tempat parking, dia tidak akan bisa masuk ke tempat parkir tersebut. Dan ini tentunya akan mengetahui bahwa kendaraan tersebut pernah kena etle, ataupun nanti kita koneksikan juga dengan Dinas Pendapatan Daerah, kendaraan ini belum membayar pajak. Ini untuk mengingatkan pada mereka untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Tapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan etle ini sama sekali kita tidak ingin banyak-banyakan melakukan penindakan. Tetapi yang kami kirim ke masyarakat bahwa ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa betapa, karena kami sangat prihatin dan sedih, kalau perlu kami sampaikan juga kenapa kami memaksimalkan etle ini, bahwa data di tahun 2024 ini adalah 12.000 diawali dari pelanggaran. Oleh sebab itu data ini sudah terpasang etle dan selalu diawasi oleh etle yang ada di Jakarta, baik itu statis maupun mobil. Dan yang perlu kita miris juga bahwa rata-rata sehari di Jakarta itu 2 orang meninggal dunia. Ini perlu menjadi perhatian kita. Dan yang luka berat ada 1.794. Ini di tahun 2024. Ini betul-betul kalau kita hitung secara ekonomi kerugian negara, masyarakat ini tentunya akan mengalami penurunan kesejahteraan. Sedangkan kita di 2045 adalah kita akan menuju Indonesia Emas, bisa terwujud dengan mendisiplinkan masyarakat agar betul-betul tertib berlalu lintas di jalan raya untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang bisa menyengsarakan kita. Oke, Pak Latif, tapi kan tadi Pak Latif bilang supaya sistem ini tidak merepotkan masyarakat. Tapi misalnya saya lagi bawa kendaraan nih, tapi saya kena tilang. Begitu mau masuk mall nggak bisa masuk karena ternyata saya terkoneksi kartunya dengan e-money saya. Nah, ternyata mobil 2 mobil di belakang saya itu kejadian sama. Itu kan jadi bikin macet, masuk mall jadi macet juga. Apakah itu jadi nggak merepotkan tuh Pak Latif? Dengan e-parking, e-tol, ini kan kita sedang bicarakan, sedang kita gali bagaimana mereka agar sebetulnya notifikasi ini kalau mereka memberikan data yang asli saat itu, misalnya Mas memberikan data nomor yang asli kendaraannya dengan sesuai HP-nya. Setelah Mas tertangkap tercapture, 1 atau 2-3 menit notifikasi di HP Mas pasti akan bunyi. Kalau Mas memberikan data nomor yang asli. Tetapi kan apabila tidak, pasti nanti akan delay. Dia mengetahui pada saat membayar pajak. Yang tadi kami sampaikan nanti akan terkoneksi dengan e-parking, e-tol, e-Pertamina. Ini memang ke depannya. Ini perlu pengkajian, perlu koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Bagaimana Jakarta ini betul-betul untuk memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya berkeselamatan dalam berlalu lintas. Itu Mas. Baik, Pak Latif, terakhir bagaimana sosialisasi terkait dengan cakra presisi? Ini mulai Februari berarti 2025 atau seperti apa Pak? Iya, ini sebetulnya cakra presisi sudah 1 tahun yang lalu saya sampaikan di media juga bahwa kita akan melakukan pengiriman secara menggunakan WhatsApp. Tapi memang harus perlu koordinasi, perlu perbaikan, perlu sesuai pada masyarakat, sehingga pada tahun inilah cakra presisi sudah bisa diperlakukan di Polda Metro Jaya ini. Oke, semoga nanti semangat untuk kemudian bisa menertibkan masyarakat, menertibkan para pelanggar lalu lintas begitu ya, melalui sistem cakra presisi ini bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman telah mensosialisasikan soal ini di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali bertugas Pak Latif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.